Artinya aturan Islam itu nggak ada satupun ya yang menunjukkan dan melegalkan penindasan dan kekerasan pada kaum wanita. Kalau sekarang ini terjadi, itu karena nggak paham. Karena kaum pria nggak paham bagaimana berperan sebagai seorang suami dalam kehidupan pernikahannya. Atau juga bisa jadi karena perempuan juga nggak paham dengan perannya sebagai seorang istri dalam sebuah pernikahan. Jadi dia misalkan ya membangkang pada perintah suami, nggak mau diatur ya, mau sendiri aja, juga lupa dengan tanggung jawab dalam rumah tangga. Ini kan juga memicu kerenggangan dan keretakan hubungan antara suami dengan istri. Tapi kalau sama-sama paham, saya yakin itu nggak akan terjadi ya, seperti itu. Terus bagaimana juga dengan fakta bahwa memang banyak terjadi kekerasan itu, Ustaz, di negeri yang memang notabene itu patrilineal, Ustaz? Iya. Memang kita sering dikatakan bahwa dalam Islam itu yang namanya posisi laki-laki itu kencang banget gitu ya. Jadi pokoknya laki-laki, apa-apa laki-laki begitu kan. Pemimpin rumah tangga laki-laki begitu kan. Nah, ini jadi alasan bahwa itulah yang menyebabkan ya itu memang memungkinkan betul terjadi tindak kezoliman kepada kaum wanita begitu ya. Tetapi jika memang kemudian tidak menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan kaum muslimin. Nah, seperti misalkan Indonesia, kita ini kan memang mayoritas muslim. Kemudian budaya patrilinealnya sangat kuat ya. Jadi yang namanya laki-laki itu kan dianggap sebagai superior, walaupun di beberapa suku daerah itu juga tidak berlaku begitu ya. Nah, tetapi kehidupan kita yang sebagai seorang muslim ini kan tidak diatur dengan aturan Islam. Banyak pasangan yang menikah itu belum memahami dengan betul bagaimana sih hukum-hukum pernikahan di dalam ajaran Islam. Perannya, tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya, seperti itu. Jadi nggak paham, sehingga bukan sekedar karena patrilinealnya, tapi karena tidak memahami tentang aturan-aturan Islam dalam sebuah pernikahan. Kalau misalkan sepaham, saya yakin ini akan tereliminir, akan berkurang tindak-tindak kekerasan di dalam rumah tangga itu. Jadi karena kita nggak melaksanakan ajaran Islam. Betul bahwa pernikahan itu ajaran Islam, tetapi apakah konsep rumah tangganya dibangun dengan syariat Islam? Ini yang banyak tidak dilakukan. Nah, pendengar yang budiman, kenapa sih banyak muncul penentangan terhadap lembaga pernikahan itu sendiri, dan bagaimana cara kita merawat pernikahan agar tidak terjadi konflik atau justru penindasan? Insya Allah kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tadi setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islam dengan radio kesayangan Anda ini. Anda masih bersama saya Ahmad Ansori, dan kali ini kita sedang membahas topik perlukah mempertahankan lembaga pernikahan bersama Ustadz Iwan Januar, Sarjana Ilmu Komunikasi. Baik Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita. Nah, kalau nih untuk mencari kebahagiaan, apakah memang perlu menikah? Bukankah orang bisa bahagia dan memang faktanya seperti itu dan bisa hidup bersama tanpa pernikahan itu Ustadz? Iya. Memang betul bahwa orang bisa aja mendapatkan kebahagiaan itu tanpa pernikahan ya, atau dalam bahasa umumnya nggak pakai aturan hal haram pun orang bisa bahagia. Embat aja banyak. Iya. Jadi bahagia di situ kan bahagia tentu dalam persepsi atau versi manusia sendiri. Ya seorang perampok bahagia ketika dia sukses. Merampok. Seorang koruptor dia senang ketika dia bisa melakukan tindak pidana korupsi tanpa ketahuan gitu ya. Seorang pembunuh juga dia merasa bahagia ketika bisa membunuh korbannya begitu ya. Nah, kalau bahagia itu diserahkan kepada hawa nafsu masing-masing ya, pada persepsi masing-masing, ya akhirnya akan seperti begitu nanti. Jadi orang nggak perlu lagi aturan, bahkan nggak perlu lagi yang namanya halal dan haram. Ya namanya orang hidup bersama ya, apakah itu nikah atau kumpul kebo 7-Eleven, ya pasti senang begitu kan. Yang pacaran kan senang mereka, walaupun nggak nikah bisa dua-duaan, itu udah senang banget begitu. Apalagi bisa sampai melakukan hubungan intim begitu ya. Ya senang banget mereka itu. Cuman kan masalahnya bahwa kita ini sebagai manusia harus memiliki sebuah konsep kehidupan ya. Tuhan kita adalah Allah begitu. Nah, kalau orang nggak meyakini Allah sebagai Tuhan, ya apapun akan dia ambil begitu ya.
jangan cuma pernikahan, masalah korupsi, pencurian, perampokan itu akan dia lakukan juga ya. Nah, tapi dengan begitu dia akan menjatuhkan derajatnya bukan sebagai manusia, tapi seperti hayawan. Yang namanya binatang kan nggak perlu nikah, cukup kawin ya kan. Makan aja. Iya, makan pun nggak perlu lagi apakah ini jijik atau nggak menjijikan. Yang penting kenyang gitu ya. Yang penting mengenyangkan begitu. Tapi kalau kita ingin menjadi manusia seutuhnya yang mulia, maka Allah sudah memberikan risalah Islam ini. Ya, jadi bahwa kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ya, bukan cuma di dunia tapi di akhirat, sudah disiapkan oleh Allah nih. Dalam masalah hubungan dengan lawan jenis ada aturan pernikahan. Dalam masalah mencari nafkah diatur mana nafkah halal, mana yang haram, itu Allah berikan seperti itu. Nah, kalau sekedar bicara bahagia nggak bahagia dalam versi hawa nafsu, jangankan kumpul kebo ya. Menikah dengan sama jenis juga ada yang bahagia, bahkan dengan binatang pun juga mungkin ada yang merasa bahagia gitu, merasa puas ya. Dia bisa kawin dengan binatang kan. Kalau sudah seperti itu berarti rusak kan derajat kemanusiaannya itu. Ya lebih parah daripada binatang. Betul. Itu yang Allah katakan, walawit tabal haku awahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihinna. Seandainya benar salah itu mengikuti hawa nafsu manusia, niscaya langit bumi dan seisinya hancur, akan rusak. Nah, menurut Ustaz sendiri, banyakan mana nih antara yang memang dia itu ingin menikah dan yang tidak nih Ustaz? Jadi kalau sekarang sebetulnya kita perhatikan, meskipun ada saja ya, dan mungkin cukup banyak orang-orang yang menentang pernikahan, yang mengkritik pernikahan begitu. Tetapi kalau dari segi tren yang ada, justru keinginan orang untuk melakukan pernikahan itu subhanallah tetap lebih tinggi. Bahkan di negara-negara sekuler sekalipun seperti di barat ya, jumlah orang yang menikah itu juga tinggi. Dan banyak wanita-wanita muda yang mereka ingin menikah itu pada umur 23, 25. Dan mereka ya sangat mendambakan menikah pada usia seperti itu. Dan di beberapa negara seperti Australia itu tingkat kumpul kebo ya, hidup bersama tanpa ikatan nikah itu semakin berkurang. Orang bagaimanapun juga ingin hidup dalam sebuah ikatan pernikahan, karena di sana ada komitmen ya, ada kesepakatan, saling menjaga, saling menafkahi seperti itu, sehingga merasa lebih tenang dan merasa lebih aman ketimbang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Ya kalau orang 7-Eleven kumpul kebo kan nggak ada komitmennya, bisa aja suatu waktu dia meninggalkan pasangannya, kok toh nggak ada ikatan apa-apa kan? Iya, benar. Kalau mau dituntut apanya yang dituntut? Kalau nggak ada ikatannya kan, nggak ada hitam di atas putih. Oh, tinggal suka sama suka aja begitu. Nah, jadi meskipun orang banyak mengkritik pernikahan, tapi fenomenanya justru orang yang ingin menikah itu jauh lebih banyak. Nah, kalau boleh tahu itu data dari mana ya, Ustaz ya? Oh, banyak sekali ya. Misalkan dalam buku pernikahan sendiri yang saya tulis itu, di situ saya cantumkan beberapa data-data hasil investigasi, hasil survei yang menunjukkan bahwa memang orang-orang yang menikah itu, yang ingin menikah jauh lebih tinggi dibandingkan yang sekedar ya 7-Eleven begitu. Yang mungkin bisa banyak dibaca dalam buku itu, saya sajikan data-datanya.